Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang. Kita berjumpa kembali dalam Renungan 79. Untuk hari ini kita kembali akan merenungkan apa kata firman Tuhan buat kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama membuka renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam suratan 2 Korintus 12 ayat yang ke-15. Sekali lagi 2 Korintus 12 ayat yang ke-15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Puji Tuhan, kembali kita belajar tentang perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Bagaimanakah pelayanan Rasul Paulus kalau kita melihat dia adalah sosok seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana kepribadiannya, pertobatannya, bahkan ketika dia terjun di dalam pelayanan. Semua yang dia lakukan itu karena kasih. Semua yang dia korbankan itu karena dia melakukan untuk pelayanan. Firman Tuhan saya memberikan renungan pada hari ini, yaitu berkorban karena pelayanan. Berkorban karena pelayanan ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, jika kita melakukan karena ini adalah sebuah pelayanan, karena kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan, maka tidak ada sedikit pun yang keluar dari hidup kita dan kita merasa itu merugikan. Demikian juga pelayanan dari Rasul Paulus ini. Kalau kita boleh menyimak kembali dalam ayat ini, karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Bagaimanakah pelayanan dari Rasul Paulus? Dia sangat mengasihi jiwa-jiwa karena dia meyakini, mempercayai bahwa jiwa-jiwa yang dia layani itu adalah jiwa-jiwa yang dipercayakan oleh Tuhan. Itu adalah kepercayaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Nah, dalam pelayanan banyak hal yang seringkali harus kita kerjakan, harus kita lakukan, baik dalam hal apa yang kita kerjakan, waktu, tenaga yang dibutuhkan, maupun pikiran yang terkadang juga harus terkuras yang harus kita keluarkan. Dan Rasul Paulus memiliki pengalaman di dalam hal itu. Semua yang dia lakukan di dalam pelayanan, baik tenaganya, waktunya, hidupnya, pikirannya, itu dikerjakannya di dalam pelayanan, yaitu dia pengen memberikan yang terbaik. Dia pengen memberikan seluruh kehidupannya karena pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Berkorban karena pelayanan, arti dari berkorban adalah yang pertama, menyatakan kebaktian, kesetiaan atau sebagai korban. Siap rugi, ya, rugi secara materi mungkin, secara tenaga, secara waktu, siap berkorban. Kemudian memberikan sesuatu sebagai korban, itu yang kedua. Jadi berkorban itu bukan berbicara tentang apa yang akan kita dapatkan, tetapi berbicara tentang apa yang kita bisa berikan. Ketika kita terlibat di dalam sebuah pelayanan, kemudian kita ada sesuatu hal yang harus kita korbankan, berkorban karena pelayanan, maka ada hal-hal yang bisa kita berikan, yang bisa kita korbankan, dan itu dikatakan kalau menurut arti tadi itu adalah sebenarnya berkorban merupakan pernyataan kebaktian, pernyataan sebuah kesetiaan, itu seperti sebuah persembahan. Jadi bukan berbicara tentang seberapa untungnya atau seberapa banyak yang akan kita dapat, tetapi berkorban itu memberikan apa yang bisa kita bagi, apa yang bisa kita beri, kita serahkan itu sebagai sebuah persembahan, sebagai sebuah ibadah dan kebaktian kita, bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita melihat ciri-ciri orang yang rela berkorban dalam pelayanan. Kalau kembali di dalam pembacaan dari suratan Rasul Paulus tadi, 2 Korintus pasal yang ke-12 di ayat yang ke-15 tadi, di sana dikatakan, karena itu aku suka mengorbankan milikku. Kemudian
bahkan mengorbankan diriku, ya. Nah, di sini kita melihat yang pertama di ayat yang ke-15, Rasul Paulus ketika dia terjun di dalam sebuah pelayanan, maka dikatakan dia memberikan miliknya. Apa yang jadi milik kita, Bapak Ibu? Bukan hanya sekedar uang, tapi banyak hal yang kita miliki, hidup kita, tenaga kita, mungkin juga bisa uang, ya. Pekerjaan Tuhan juga membutuhkan uang. Nah, harta kita atau mungkin pikiran kita. Ada orang yang tidak bisa turut ambil bagian di dalam harta, dalam hal keuangan, tetapi mereka memberikan miliknya, yaitu waktunya dia ambil untuk berdoa bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan. Ada orang-orang yang mungkin tidak bisa duduk lama berdoa, dia aku nggak bisa berdoa panjang, aku nggak bisa berdoa syafaat, aku punya harta, dia memberikan hartanya, memberikan uangnya untuk mendukung sebuah pelayanan. Dia mengorbankan, memberikan miliknya. Oh, aku nggak bisa berdoa panjang, oh aku nggak bisa memberikan uangku, aku bisa punya tenagaku. Dia memberikan tenaganya sebagai korban yang dia pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk sebuah pelayanan. Apa yang bisa kita beri? Dan Tuhan melihat segala sesuatu yang dilakukan, pengorbanan itu karena pelayanan, karena kasih. Tentu saja Tuhan memperhitungkannya. Kemudian yang kedua di ayat yang ke-15 tetap dikatakan bahkan mengorbankan diriku. Rasul Paulus memberikan hidupnya. Bukan hanya sekedar tenaga, waktu, pikiran, tapi seluruh hidup Rasul Paulus ketika dia bertobat, dia memberikan seluruh hidupnya. Bahkan ada ayat lain yang mengatakan dia sudah tidak memikirkan dirinya lagi. Asalkan dikatakan Injil itu diberitakan, asalkan kabar keselamatan itu bisa sampai kepada tujuan, yaitu orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan, orang-orang yang diselamatkan. Itu saja yang menjadi tujuan daripada Rasul Paulus. Apa yang menjadi tujuan hidup kita, Bapak Ibu? Ketika kita mengambil bagian di dalam sebuah pelayanan, kita bisa memberikan hidup kita. Mungkin bukan full timer seperti hamba-hamba Tuhan, tetapi apa bagian hidup kita yang mana yang bisa kita ambil bagian di dalam pelayanan. Kita mengorbankan itu sebagai bentuk pelayanan kita, sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Kita bisa memberikan hidup kita. Memberikan hidup seperti apa? Ketika kita mempersembahkan hidup dengan kebaikan kita, dengan keikhlasan, kasih kita kepada sesama, dengan kita melakukan pekerjaan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, mengerjakan segala sesuatu, itu kita memberikan hidup kita sebagai persembahan, sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan. Ini adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi bahwa apa yang bisa kita beri kepada Tuhan waktu kita bisa memberikan hidup kita, itu adalah persembahan yang luar biasa, ya. Itu tertulis juga di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita. Apa yang bisa kita buat, kita jadikan sebagai persembahan, sebagai korban yang dipakai untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Kemudian ciri-ciri orang yang rela berkorban di dalam pelayanan di ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-17, Rasul Paulus di sana menuliskan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Rasul Paulus menuliskan, menyatakan kepada jemaat yang ada di Korintus, selama aku melayani kalian ini, pernahkah aku mengambil keuntungan? Pernahkah aku mengambil keuntungan juga dari orang-orang yang kuutus kepada kamu? Di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus ketika dia melayani, dia tidak pernah mengambil keuntungan sedikit pun dari apa yang dia lakukan. Karena apa? Waktu dia masuk terjun di dalam sebuah pelayanan, yang ada di dalam hati dan pikirannya adalah berkorban untuk pelayanan. Waktu hati dan pikiran kita mau memiliki hati berkorban untuk pelayanan, kita tidak berpikir berapa untungnya, apa yang kita dapat, tetapi apa yang sudah aku buat. Itu yang menjadi kerinduan kita. Menjadi gereja-gereja Tuhan yang mau berkorban untuk pelayanan adalah
kita ambil bagian, turut mengambil bagian. Apa yang bisa kita buat untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang kita layani, untuk jemaat yang mungkin ada di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita mau memberikan itu. Bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Yang harus kita lakukan, kalau kembali di dalam ayat 5 ya. 2 Korintus 13 ayat yang ke-5, ini pasal yang ke-13, 2 Korintus 13 ayat yang ke-5, di sana dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi bahwa yang harus kita lakukan, apakah kita selama ini sudah mengorbankan hidup kita, sudah memberikan sebagai persembahan di dalam pelayanan kita, atau justru mencari keuntungan di dalam pelayanan. Kita belajar, menguji, menyelidiki diri kita, apa yang sudah kita lakukan di dalam pekerjaan Tuhan. Kemudian yang kedua di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Ya. Itu ayat 11 bagian A. Jadi yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam sebuah pelayanan, kita menguji apakah pelayanan kita berkenan, apakah pelayanan kita itu memang lebih kita berkorban atau kita hanya sekedar mencari puji-pujian, mencari keuntungan. Ya, jadi menguji dan menyelidiki diri, kemudian tetap bersukacita dan terus berusaha sempurna dalam segala yang kita lakukan, berusaha sempurna seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimanakah pelayanan kita selama ini? Apakah kita memberi atau justru mencari sesuatu dari apa yang kita lakukan? Kita mau belajar bahwa semua yang kita lakukan, kalau karena pelayanan, kita mau belajar rela mengorbankannya, rela memberikannya tanpa embel-embel apapun, tanpa harapan mendapatkan sesuatu pun. Tetapi kita memberi karena kita mengasihi pelayanan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu, pelayanan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi panggilan untuk kita memberikan dampak bagi apa yang kita kerjakan. Hasilnya, jika kita melayani bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, tetapi kita berusaha untuk memberikan dampak yang baik bagi pekerjaan Tuhan, maka hasilnya di ayat yang ke-13, 2 Korintus 13 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu, semua jika kita melakukannya karena kita mencintai pekerjaan Tuhan, mencintai pelayanan, itu adalah bukti kita mencintai Tuhan. Jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, pekerjaan Tuhan yang dihadapkan kepada kita memberikan, mengorbankan sebagai rasa syukur, sebagai korban, sebagai persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Maka dikatakan di ayat yang ke-13 tadi, kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah senantiasa menyertai kita senantiasa, dan damai sejahtera itu selalu ada di dalam hati kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu, dan kita bersyukur buat firman ini. Mari kita akan sama-sama berdoa karena kita menerima firman ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu kembali meneguhkan kami, menguatkan kami sebagai pengikut Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Kami mau mengorbankan hidup kami, memberikan apa yang menjadi milik kami untuk mengambil bagian di dalam setiap pelayanan, dan kami memberikan yang terbaik. Kalau kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi pelayanan, mencintai pekerjaan Tuhan, maka kami akan memberikan yang terbaik yang dapat kami berikan. Kami bersyukur buat setiap anugerah, kepercayaan, dan kesetiaan Tuhan menyertai kami senantiasa. Kami bersyukur menerima firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.